Hukuman atas ketidaksetiaan terhadap perjanjian. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Pasase 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 menawarkan satu kisah yang mengajak pembaca untuk merenungkan alasan di balik kejatuhan Israel atau kerajaan utara dan Yehuda atau kerajaan selatan dari bangsa Israel. Mendekati pasase ini dengan sudut pandang sejarah Deuteronomis, kita menemukan makna teologis yang kaya. Konteks 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 dalam sejarah Deuteronomis. Sejarah Deuteronomis yang meliputi kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja menyajikan sejarah Israel sebagai serangkaian berkat perjanjian bagi ketaatan dan kutukan bagi ketidaktaatan. Motif teologis utamanya adalah kesetiaan kepada Yahweh Allah Israel akan menghasilkan berkat dan stabilitas. Ketidaksetiaan kepada Yahweh Allah Israel dan penyembahan kepada ilah-ilah lain, politik luar negeri yang menggadaikan kesetiaan kepada Allah Israel, dan ketidakadilan sosial yang merajalela dalam masyarakat Israel dan Yehuda akan mendatangkan penghakiman ilahi, kehancuran, dan pembuangan. Dalam kerangka ini, kejatuhan Israel dan Yehuda bukanlah suatu kebetulan, melainkan akibat langsung dari pelanggaran mereka terhadap perjanjian Tuhan. Isu sentral dari pasase ini adalah ketidaksetiaan terhadap perjanjian. Pasase ini menekankan bahwa kejatuhan Israel berakar dalam penyembahan berhala yang terus-menerus mereka lakukan. Orang Israel juga telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa. Perhatikan ayat 8 dan menyembah berhala ayat 12. Pola ini merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian yang diadakan di Horeb, di mana Tuhan atau Yahweh telah memanggil Israel untuk setia sepenuhnya kepadanya. Peran nabi-nabi dan perjanjian. Perspektif Deuteronomis melihat para nabi Israel sebagai orang-orang yang memanggil orang Israel untuk kembali pada kesetiaan terhadap perjanjian. Siklus berulang kali berupa perpalingan dari Yahweh menyembah ilah-ilah lain dan mengabaikan peringatan-peringatan ilahi melalui para nabi berujung pada penghakiman ilahi. Namun demikian, kendati penghakiman itu keras yang bermuara dalam pembuangan, toh sejarah Deuteronomis juga menekankan bahwa penghakiman ini berakar dalam keadilan Allah, sekaligus berfungsi sebagai peringatan dan panggilan untuk bertobat. Pembuangan dipandang sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perjanjian, bukan hukuman ilahi yang sewenang-wenang. Pembuangan juga berfungsi sebagai suatu tindakan disiplin ilahi yang bertujuan untuk membawa Israel kembali kepada kesetiaan terhadap perjanjian. Tanah ditinggalkan, sebagian dari bangsa Israel diangkut ke dalam pembuangan karena bangsa itu telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Pembuangan itu sendiri merupakan suatu bentuk koreksi ilahi. Kita sekarang bisa merenungkan beberapa hal. Pertama, kesetiaan terhadap perjanjian Tuhan memiliki nilai yang sentral. Pesan inti dari pasase kita ini adalah bahwa survivalnya Israel bergantung pada kesetiaan mereka kepada Yahweh Allah mereka. Kegagalan mereka untuk menjunjung tinggi perjanjian bermuara dalam kejatuhan mereka. Yang kedua, penyembahan berhala bermuara
pada kehancuran, menyembah ilah-ilah lain dan mengikuti praktek-praktek pagan atau dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan total yang dituntut oleh perjanjian Tuhan. Yang ketiga, keadilan ilahi. Penghakiman ilahi adil berakar dalam hukum perjanjian, tetapi juga penuh rahmat karena membuka kemungkinan bagi pertobatan dan pemulihan. Kita juga dapat merenungkan yang keempat, yaitu memori historis sebagai refleksi teologis. Sejarah yang dicatat dalam Dua Raja-Raja berfungsi sebagai suatu pelajaran teologis yang mengingatkan komunitas iman tentang nilai penting dari ketaatan dan kesetiaan. Jadi memang, saudara, bagian ini mengajak umat beriman membaca sejarah Deuteronomis termasuk kita di masa kini untuk merenungkan nilai penting dari kesetiaan kepada perjanjian Allah. Sebagaimana ketidaksetiaan Israel telah mengakibatkan pembuangan dan penderitaan, demikian pula kita menyadari kesetiaan rohani sangat penting untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Narasi dalam sejarah Deuteronomis ini menggarisbawahi bahwa keadilan Allah berkaitan erat dengan rahmat-Nya. Kita diingatkan akan konsekuensi dari ketidaksetiaan, tapi kita juga diingatkan tentang pengharapan dan pemulihan di kemudian hari jika pertobatan terjadi. Pendeknya, dalam perspektif sejarah Deuteronomis, Dua Raja-Raja 17 ayat 7-23 merupakan sebuah refleksi teologis tentang konsekuensi dari ketidaksetiaan terhadap perjanjian Tuhan. Kejatuhan Israel bukan hanya bersifat politis atau historis, tapi berakar kuat dalam kegagalan mereka untuk menyembah Yahweh semata, sehingga melanggar perjanjian yang sesungguhnya perjanjian itu mendefinisikan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Pembuangan tersebut merupakan panggilan ilahi untuk kembali bertobat, menekankan keadilan Allah sekaligus rahmat dan kerinduannya untuk memulihkan umat-Nya. Amin.